Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kucing. Lanjut saja. Jadi video ini ada karena terjadi perubahan indikator definisi operasional terhadap laporan dari Promkes. Terutama yang paling banyak itu posyandu. Jadi untuk kali ini kita bahas saja posyandu karena nanti banyak. Tidak juga dilakukan pertemuan di tingkat kabupaten karena sekarang ini kita sangat bergantung sama BOK kabupaten, sementara menunya sekarang sudah tidak bisa. Jadi kita tidak tahu, tetapi ini tetap menjadi kewajiban laporan kita, sehingga dengan kita pilih cara ini karena Zoom juga tidak memungkinkan, kan ada teman-teman yang jaringan tidak stabil, tidak dapat jaringan, dan terutama teman-teman juga persoalan kuota. Kalau video di waktu lain pas dapat jaringan bisa dibuka. Jadi kita langsung saja kita masuk ke PowerPoint-nya. Ini dia. Oke, kita start. Oke. Kita kembali dulu di awal. Oke. Start. Oke. Posyandu aktif. Jadi untuk posyandu ada dua indikator yang akan dijelaskan. Yang pertama, indikatornya posyandu aktif. Jadi posyandu aktif itu bukan hanya sekedar bahwa posyandunya buka, kadernya aktif ke sana kemari, rajin, dikatakan aktif, ada indikatornya. Yang kedua adalah indikator pembinaan posyandu aktif. Jadi yang terjadi selama ini, kegiatan pembinaan posyandu aktif yang dilakukan adalah kunjungan, dan itu keliru. Jadi nanti kita lihat apa sih yang dilakukan di pembinaan, bukan di hari H biasanya. Oke, lanjut saja. Kita masuk ke posyandu aktif, indikator posyandu aktif. Nah, ada 4 kriteria posyandu dikatakan aktif. Yang pertama itu melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali dalam setahun. Oke, ini sudah terpenuhi. Kemudian memiliki 5 orang kader terpenuhi. Terus 3 dari 4 layanan di posyandu, itu gizi, KIA, KB, dan imunisasi. Jadi tiga saja itu yang memenuhi 50% dan sebanyak 8 kali dalam 1 tahun. Nah, ini agak susah, ini nanti kita bahas sendiri ini. Kemudian memiliki alat pemantauan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini relatif dimiliki. Kemudian mengembangkan kegiatan tambahan, ini juga terpenuhi. Jadi sebenarnya kita sudah posyandu aktif kalau kita punya data yang nomor 3 ini. Oke. Jadi kita akan fokus pada nomor 3 ini karena yang 1, 2, 4, 5 itu kita sudah memenuhi. Jadi kita langsung saja bagaimana cara hitungnya. Kita lihat cara hitungnya. Nah, ini. Untuk gizi, jadi ada 4 tadi, gizi, KIA, KB, dan imunisasi. Jadi ini DO-nya. Jumlah balita yang berusia 0 sampai 59 bulan. Jadi semua balita yang berumur 59 bulan harus masuk dalam daftar, harus ditimbang. Kemudian
Ditimbang di mana? Di posyandu kah, kunjungan rumah kah, mandiri, atau Pasyankes kalau datanya kita bisa dapat dimasukkan. Dibagi jumlah seluruh balita sasaran, balita yang ada di desa itu, di wilayah posyandu itu, dikali 100%. Nah, kita coba hitung. Tentunya akan berbeda dengan yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya teman-teman lakukan itu mengambil data dari pengelola gizi, kemudian tinggal memasukkan. Itu tidak bisa lagi karena kriterianya kita akan beda. Jadi harus mengambil sendiri di posyandu. Oke, kita lihat. Aduh, agak susah ini. Nah, kita masuk ke ini tadi, tabel. Oke, kita masuk di D/S. Jadi kita harus punya tabel seperti ini. Jadi yang pertama itu yang harus kita miliki adalah daftar seluruh nama bayi berumur 0 sampai 59 bulan yang ada di desa atau di wilayah kerja posyandu itu. Jadi semuanya harus terdata. Oke. Nah, kita ambil contoh. Rafathar. Dia itu laki-laki, kelahiran tanggal 12 bulan 12 2020. Berarti umurnya pas 12 tahun. Oke, 12 tahun. Nah, dia berkunjung ditimbang terus di posyandu setiap bulan. Berarti sudah melebihi 8. Berarti dia memenuhi untuk dihitung. Kemudian si Baim. Baim laki-laki, lahir tanggal 5 bulan 7 2019. Kalau tidak salah umurnya itu 29 tahun, berarti masih masuk dalam daftar. Di bulan 1 dia ditimbang, bulan 2 ditimbang, bulan 3 tidak datang, bulan 4 ditimbang, 5 ditimbang, bulan 6 tidak, bulan 10 tidak, 12. Kita hitung, apakah cukup 8 kali ditimbang dalam 1 tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 berarti memenuhi. Gempi, dia lahir tanggal 9 bulan 10 2021. Berarti umurnya baru 2 bulan. Nah, jadi dia itu di sini tidak mungkin ditimbang di sini karena belum lahir. Nah, sekarang dia ditimbang bulan 11 karena lahir bulan 10. Oke. Masuk. Nah, ini tidak sampai 8. Tapi tetap memenuhi. Kenapa? Karena dia tidak relevan di sini karena belum lahir. Jadi selama 2 bulan itu memenuhi. Ari lagi. Lahir 15 bulan 10 tahun 2017. Berarti umurnya 50 bulan. Masuk lagi daftar. Dia berapa kali datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia memenuhi. Oke. Nah, begitu semuanya nanti. Tiap desa. Jadi cara hitungnya berapa yang memenuhi, misalnya 4 yang memenuhi, dibagi berapa jumlah total di sini. Misalnya di sini ada 8 bayi. Dikali 100%, dapatnya 50%. Berarti untuk indikator D/S itu kita sudah bisa memenuhi. Oke, memenuhi. Jadi aman. Kemudian kita kembali ke PPT.
Kembali ke ini dia. Perhitungan lagi. Sudah tadi D per S, kita lanjut ke KIA. Nah, KIA indikatornya apa? BB, tinggi badan, lila, KIE atau penyuluhan, dan kelas ibu hamil. Dibagi jumlah seluruh ibu hamil, sama prinsipnya tadi. Tetapi di sini karena ada 5 dan ini garis miring atau. Jadi intinya kalau datang ke posyandu ibu hamil itu sudah masuk. Nah, jadi kita lihat kembali. Kita kembali ke tabel. Kita pindah ke KIA. Nah, contohnya ini, Ibu Yunisara umur 27 tahun. Oke. Dia datang bulan 1 lengkap. Oke. Bulan 1, bulan 2 tidak datang. Bulan 3 dia datang. Bulan 4 tidak. Bulan 5 dia datang. Bulan 6 tidak. Bulan 7 dia datang. Bulan 8 dia datang. Bulan 9 dia datang. Bulan 10 tidak. Bulan 11 dia datang dan lengkap. Bulan 12 dia datang dan lengkap. Jadi kita hitung, cukup 8 tidak? Karena minimal 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 memenuhi. Oke. Kita pindah ke Ibu Meriam Belina. Meriam Belina 18 tahun. Kita hapus dulu. Dia datang bulan 1. Kemudian dia BB-nya ditimbang, TB lila, pokoknya lengkap. Bulan 1, oke, tidak ada masalah. Tapi bulan 2 dia tidak ikut kelas ibu hamil. Nah, dia jangankan 10, 4 ini yang tidak ada, misalnya cuma BB, tetap kita hitung. Ini hanya kontrol supaya bagaimana nanti programnya ini kita bisa, misalnya kurang kelas ibu hamil. Nah, bagaimana kita sudah bisa di satu desa itu kita tahu apa yang kurang dari pelayanan KIA. Tetapi untuk indikatornya 50% tadi itu kita bisa masukkan ini. Jadi ini juga dia ada, tapi kelas ibu hamilnya tidak ada. Ini pun masuk semua. Jadi tiap bulan dia masuk. Jadi ini memenuhi juga. Memenuhi juga. Kita pindah ke Ibu Asmiranda. Asmiranda itu bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh paling rajin dia. Penuh, memenuhi juga. Nah, cara hitungnya sama tadi. Jumlah ini kita jumlah semua yang memenuhi ini dibagi jumlah seluruh yang ada dalam daftar dikali 100%. Jadi misalnya ini ada 3 memenuhi. Kemudian seluruh ibu hamil 3 dikali 100%. Ya, hasilnya 100%. Oke. Nah, sama juga dengan KB. Nah, KB. Jadi kalau di posyandu ya biasa kegiatannya ada 2 dia. Oh, kita lihat dulu di sini di materinya. Untuk KB, jumlah pasangan usia subur yang mendapat pelayanan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi.
Ini atau layanan KB, pemasangan KB. Jadi salah satunya saja sudah masuk kriteria. Kita ambil saja ke penyuluhan. Oke. Dibagi jumlah pasangan usia subur yang ada di wilayah Posyandu. Nah, jadi caranya KB. Ini pasangan usia subur berarti nama garing bapaknya, ini suaminya, suami pasangan usia subur. Jadi semua pasangan usia subur di desa itu, di wilayah kerja Posyandu itu dicatat di sini. Nah, kemudian kita lihat tiap bulan itu dia datang, berarti memenuhi. Ini Ibu Meriam Belina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 memenuhi. Nah, Ariel rupanya menikah bulan 9. Berarti ini belum bisa kita hitung. Nah, nanti ditambahkan kolomnya saja apakah di sini bagaimana supaya bisa dihitung, atau tidak perlu tapi kita garis saja. Nah, dia tidak bisa diukur di bulan sini. Kenapa? Karena menikahnya dia di bulan 9. Dia di bulan 9. Jadi dia ditimbang bulan 10, bulan 11, bulan 12. Jadi dia sebenarnya memenuhi juga. Karena tidak relevan kita menimbang bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 9. Karena memang si Ariel dengan siapa ini, istrinya, itu baru menikah bulan 9. Jadi memenuhi. Begitu juga. Jadi kita hitung berapa yang memenuhi. 3 dibagi berapa pasangan usia subur. Misalnya juga 3 dikali 100% sama dengan 100. Begitu. Jadi berat ya. Oke. Nah, itu dia yang untuk KB. Jadi begitu cara hitungnya. Sementara untuk imunisasi, nah, imunisasi, kita lihat indikator imunisasi. Jumlah balita 0 sampai 24 bulan yang mendapat layanan imunisasi dasar dan lanjutan di Posyandu, Fasiankes lainnya atau puskesmas. Dibagi jumlah balita 0 sampai 29 bulan. Jadi kita harus punya semua by name bayi yang ada di desa wilayah kerja Posyandu itu yang berumur 0 sampai 24 bulan. Nah, kita masuk coba contohnya. Jadi 0 sampai 24 bulan. Kalau yang ditimbang 0 sampai 59 bulan. Oke. Kalau imunisasi 0 sampai 24 bulan. Oke. Kita masuk di contoh tabel imunisasi. Nah, contohnya Rafathar. Oh, salah jenis kelamin, tidak apa-apa. Lahir 2020 berarti 24 bulan. 24 bulan. 24 bulan. Nah, imunisasinya apa? Ini dia. 0 sampai 1 bulan itu HB0, BCG dan polio. Nah, kemudian bulan kedua usia dia 2 bulan.
Jadi kita tidak hitung lagi, kita bilang bulan berapa, Januari, Februari, tidak. Kita hitung dia pada saat usia si Rafathar itu 1 bulan, artinya bulan 1 tahun 2021. Apakah dia mendapat ini? Mendapat HB0, BCG, polio? Kalau iya. Oke. Kemudian bulan kedua dari kelahirannya, apakah dapat DPT polio? Iya, dapat. Nah, bagaimana kalau tidak? Nah, dia tidak bisa dihitung. Misalnya tidak, dia harus lengkap. Kenapa? Karena dia diimunisasi lengkap, dasar lengkap, dan lanjutan. Jadi dicari semuanya. Misalnya ini, dia, kita hapus dulu. Oke. Nah, dia cuma dapat sampai bulan ketiga polio DPT. DPT 2, polio 3. Nanti dikoreksi kalau ininya salah ya. Apalagi namanya bulan 1 dapat BCG, HB0, BCG, polio 1, siapa tahu saya keliru, nanti tinggal dikoreksi. Nah, kita lihat lagi. Ini data Desember kan, bulan Desember kita buat ini misalnya, terakhir Desember. Ini sekarang bulan Desember. Nah, bulan pertama kelahirannya bulan Januari 2021, apakah dia dapat ini? Iya. Nah, kemudian di sini bulan keempat dia belum. Berarti ini tidak memenuhi karena dia harus sampai DPT. Jadi tidak memenuhi. Oke. Nah, bagaimana dengan Baim? Umurnya sudah lama. Sudah berapa ini? 24, 32 bulan. Berapakah nanti? Ini berarti ini dia memenuhi. Tidak memenuhi juga, DPT belum dapat. Gempi. Dia lahir bulan 9, usia bulan 10, usianya baru 2 bulan. Berarti sampai dengan sekarang itu dia cuma dapat polio 2. Ini tidak bisa karena belum didapat, nanti dilanjutkan di tabel tahun depan. Berarti ini memenuhi. Karena umurnya baru sampai 2 bulan. Karena ini sekarang kan bulan 12, dia lahir bulan 10. Oke. Berarti cara hitungnya kembali, yang memenuhi 1 dibagi berapa bayi di situ, umur 0 sampai, jangan salah, ingat baik-baik di daftar sini, 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, bagaimana si Baim ini? 2019 bulan 7. 2020 2021 berarti berapa tahun? Coba hitung dulu. Dia lahir bulan 7 tahun 2019. Berapa umurnya? 19. Anggaplah bulan 12 nanti dikurangi. Berat 2019, 2020, 2021. Berarti ada 2 tahun. 24 bulan. 5 bulan. Bulan 7. 5 bulan. 2 tahun. 2 tahun. 5 bulan. 24 bulan tambah 5 bulan. Berarti 29 bulan. Tahun depan si Baim ini sudah keluar dari daftar. Kalau bikin lagi daftar, karena umurnya nanti sudah lewat 24 bulan. Oke. Begitu
Jadi berapa itu? 1 dibagi 3 karena jumlah total bayi dikali 100%. Berarti berapa itu? 100 bagi 3. 33,3%. Berarti tidak memenuhi. Kita tidak memenuhi untuk ini. Jadi kita lihat lagi. Di antara 4 ini cukup 3 yang memenuhi. Ini memenuhi. D per E SKIA memenuhi. KB memenuhi. Imunisasi tidak. Tidak memenuhi. Berarti ada 3 memenuhi, 1 tidak. Nah, sementara 3 dari 4. Berarti kita posyandunya kita di sini, ceritanya di sini. Kita kembali lagi. Posyandunya kita ini dari 4 kriteria. Dari untuk kriteria ini dia kriteria posyandu ini, dia memenuhi untuk ini, memenuhi. Berarti ini mudah, ini mudah, ini mudah kita penuhi, ini juga mudah nanti penjelasannya. Ini juga susah. Tadi setelah kita kaji untuk posyandu itu, ternyata 3-nya itu dari 4, 1 saja tidak, yang tidak memenuhi. Berarti masih masuk kriteria. Berarti posyandu tadi itu adalah posyandu aktif. Targetnya kita adalah 80% posyandu di wilayah kerja puskesmas itu aktif. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup ditanyakan. Nah, sekarang adalah pembinaan. Kita masuk pembinaan. Nah, pembinaan seperti yang saya sampaikan tadi adalah bukan sekedar pada kunjungan posyandu. Ini kita banyak ini adalah dia datang ke posyandu pada hari H. Kunjungan dianggap sudah pembinaan, padahal itu keliru. Nah, apa yang dibina? Kita dikatakan melakukan pembinaan kalau pertama memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan melalui keputusan desa, melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun. Nah, nanti ini kita bikinkan tabel tapi belum ada di sini. Kemudian melakukan peningkatan kapasitas kader atau kader mendapatkan peningkatan kapasitas. Nah, di sini. 4, memiliki SIP. Ini yang penting. Kalau tidak ada ini, SIP ini, sistem pelaporan posyandu, sistem informasi posyandu, itu tidak aktif posyandunya. Tidak melakukan pembinaan posyandu aktif. Jadi ada 2 tadi seperti yang saya sampaikan. Yang pertama indikator posyandu aktif, kemudian indikator pembinaan posyandu aktif. Nah, nanti di laporan ini akan ada laporan bulanan, nanti akan ada tabel dari perencanaan mengenai laporan bulanan akan jadi ini. Ada 4 yang dilakukan pembinaan, baru disebut melakukan pembinaan posyandu aktif. Nah, kita lanjut mengenai strata posyandu. Kalau posyandunya aktif, sudah otomatis hanya 2 pilihan. Kalau bukan dia purnama, dia mandiri. Tergantung, yang membedakan hanya kegiatan tambahan. Kita lihat. Ini adalah indikator strata posyandu tahun 2011. Nah, sekarang sudah berganti. Yang dulunya ada 8, sekarang sisa 5.
sama indikatornya dengan posyandu aktif. Hanya yang membedakan kita dia purnama atau mandiri di kegiatan tambahan. Dia di kegiatan tambahan. Kalau cuma satu kegiatan tambahan, posyandu itu posyandu aktif dan kegiatan tambahannya cuma satu, berarti dia purnama. Tetapi kalau sudah lebih dari satu, itu sudah mandiri. Nah, apa saja kegiatan tambahan? Ada di sini. Kita lihat kegiatan tambahan. Tadi agak berantakan dia ini. Nah, ini dia. Mengembangkan kegiatan tambahan. Adalah posyandu yang mengembangkan kegiatan kesehatan minimal satu kegiatan. Kalau dua mandiri. Oke. Misalnya pos PAUD. Kalau tidak ada pos PAUD, kita lagi posyandu remaja. Nah, ini lagi hampir semua ini sudah mulai ada ini, sudah mulai banyak. Berarti kita sudah punya satu. Terus pos UKK, belum tentu, tidak ada. Posyandu lansia ada yang tidak ada. Ada toga misalnya. Ternyata di situ ada BKB. Ada pos bindu PTM. Nah, ini sudah lebih dari satu. Berarti sudah mandiri. Oke. Nah, itu saja mungkin. Nanti kuotanya habis menonton video ini. Jadi itu saja, barangkali nanti berikutnya ada seri-seri selanjutnya untuk mensiasati keadaannya kita, karena kita tidak memungkinkan melakukan Zoom dengan teman-teman, jadi kita bikin saja video. Pertanyaan-pertanyaan nanti boleh di grup. Kalau malu di grup boleh ke masing-masing, ke person, boleh ke saya, boleh ke Bu Muti, boleh ke Bu Jili, boleh ke Ibu Asmini. Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.